Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di pekan yang kedua di bulan Rajab, tepatnya di bulan Januari, mari kita bersyukur kepada Allah atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berbagai kenikmatan yang kita rasakan, namun yang namanya nikmat iman tidak semua orang dapatkan. Oleh karena itu mari kita pelihara, kita pupuk, kita kembangkan, kita mantapkan iman kita sehingga terus dikembangkan menuju ke arah takwa sebagai satu harapan hidup kita selamat di dunia dan di akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah, Al-Quran mensindir kita ketika memang waktu telah berlalu dan bisa dihitung waktu itu sebagai standar hitungan kita pada umumnya, yaitu di kalender Masehi, di mana diawali dari Januari hitungannya, sedangkan kalender Islam dari Muharram. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Duhai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan setiap diri perhatikan apa yang telah dikerjakannya untuk hari esok. Al-Ayat. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita kerjakan hari ini dan kita akan menuai hari esok. Kalau yang muda mungkin nanti dipersiapkan untuk masa tua, sehingga saat tuanya tidak akan merepotkan anak-anaknya. Tapi kebanyakan yang sudah tua pun merepotkan anak. Itu pun wajar karena dulu anaknya juga merepotkan orang tuanya. Dan orang yang di dunia, apa yang dikerjakan untuk hari esok adalah di kampung akhirat. Nah, oleh karena itu marilah kita sebagai sesama muslim untuk saling mengingatkan, ayo apa saja yang telah kita kerjakan pada hari ini ya, dan untuk hari esok kira-kira bermanfaat buat kita, anak kita, keluarga kita, masyarakat, bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pun harus ada manfaatnya kehidupan kita ini. Bukan kemudian merepotkan dan merongrong mengganggu pemerintahan. Ya, justru sebagai rakyat bagaimana kita ya mendukung program pemerintah dan pemerintah pun bagaimana caranya memberikan kesejahteraan buat rakyatnya. Jadi sama-sama ada tanggung jawabnya, ada hak dan kewajibannya. Ya. Kewajiban rakyat taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan. Salah satunya mungkin bayar pajak. Haknya rakyat mendapatkan pelayanan dan lindungan dari pemerintah, termasuk bagaimana mendapatkan kesejahteraan bagi yang mereka belum sejahtera. Jadi seimbang antara hak dan kewajiban. Itulah yang diajarkan di dalam Islam. Jadi bukan menuntut haknya saja sementara kewajibannya lara-wara dan tidak mau melakukan kewajibannya sebagai warga negara. Jamaah yang dimuliakan Allah,
dalam kehidupan kita, dalam perhitungan ke depan, bagaimana kita, keluarga kita, termasuk masyarakat dan bangsa kita, negara kita ke depan, harapan semuanya adalah lebih baik. Jangan sampai kemarin itu jelek, sekarang tambah jelek, berarti celaka, bangkrut negara kita, masyarakat, keluarga dan sebagainya. Ketika hari ini lebih jelek daripada hari kemarin. Kalaupun sama saja juga kita untung. Tapi kalau kita hari ini, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita ke depan, ya hari ini itu lebih baik daripada kemarin, berarti ada satu kemajuan, keberuntungan. Jemaah yang dimuliakan Allah. Untuk bagaimana menghadapi ke depan agar jangan sampai kita kemudian diingatkan oleh Allah dengan berbagai macam musibah-musibah yang melanda terus, bisa jadi dari Oktober, November, Desember, bahkan Januari hingga Februari pun akan beruntun terus musibah demi musibah, mengingatkan dan untuk memberikan azab mungkin bagi mereka yang durhaka. Mudah-mudahan tidak akan menimpa kota kita, tidak akan menimpa keluarga kita. Mari kita berlindung daripada Allah agar Allah jangan menimpakan azab untuk kita semuanya yang insya Allah yang soleh, yang rajin dan beriman. Mungkin bagi yang durhaka itu sebuah azab, peringatan. Ya, bagi yang beriman kalaupun ada itu sebagai satu ujian. Jamaah yang dimuliakan Allah. Untuk bagaimana mengurangi azab supaya tidak menimpa kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita. Tentunya kita merasa kalau apa yang telah kita kerjakan melakukan satu perbuatan, yaitu perbuatan dosa, durhaka, ya, baik dosa-dosa yang kita lakukan secara pribadi sebagai hamba Allah ataupun sebagai orang-orang yang telah diberi amanat oleh Allah, oleh masyarakat diberi amanat untuk mengemban pemerintahan dan sebagainya, ketika melakukan satu perbuatan dosa dan sebagainya, berupaya sadar bagaimana caranya agar Allah tidak menimpakan azab baik secara pribadi, keluarga ataupun azab secara massal dalam azab yang bisa satu kelurahan, satu kecamatan, bisa beberapa kecamatan kena daripada musibah yang telah ditentukan akibat kedurhakaan kita. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, peringatan Allah kepada mereka yang banyak durhaka itu sudah Allah berikan, tapi entah dasar manusia mungkin diberi peringatan ya lalai, berpaling. Ya, padahal Allah sudah menyatakan di dalam surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau kami hendak jikalau penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa, maka akan kami beri rahmat barokah dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, kalau mereka mendustakan dan lalai, tidak mau taat dan patuh kepada kami, kepada perintah kami, bahkan larangannya diterjang terus, kedurhakaan dilaksanakan, ya, maka jangan salahkan. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, dan akan kami azab akibat kedurhakaan mereka. Wajar kalau Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yaqulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya. Kita disuruh memenuhi ajakan seruan Allah dan Rasulnya. Apa disuruhnya? Ya, idza da'ani, ya ikutilah ajakanku, ya. Lima yuhyikum, diajak bagaimana Rasulullah dengan konsep yang datangnya dari Allah yaitu Islam, untuk diajak hidup taat dan patuh melaksanakan Islam. Kenyataannya banyak yang durhaka, banyak suka bohong, banyak yang suka melakukan kemaksiatan, banyak yang melara-wara, mengkhianati istri, ya, suka melakukan perbuatan-perbuatan cabul dan sebagainya. Itu kedurhakaan yang dilakukan oleh umat manusia.
Makanya ya, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah fitnah, ujian, cobaan, azab itu bukan sekedar orang-orang zalim saja, khassah si zalim saja, tapi yang lain juga akan kena azab yang sangat pedih. Jadi kalau ada orang baik-baik melihat kemunkaran, kedurhakaan, maksiat, di sebelahnya ada orang jual obat-obatan, jual minuman keras, kemudian di sebelahnya ada karaoke yang kemudian juga sampai malam, misalnya laki perempuan bebas dan sebagainya, kemudian tetangganya yang rasa alim dan ahli ibadah diam saja, tidak mengingatkan dan tidak melaporkan kepada yang berwajib untuk ditutup, dia termasuk akan mendapatkan azab ya, walaupun dia rajin ibadah. Makanya lingkungan itu mempengaruhi. Kalau nggak sanggup, nggak bisa ingatkan secara lisan, masih tetap sampaikan kepada pemerintah yang berwenang, masih tetap pindah alamatnya, merusak anak-anak kita. Pindah, cari lingkungan yang nyaman dekat masjid ya, biar anak dan istri kita sering ke masjid. Itulah jamaah yang dimuliakan Allah. Demikian pula ya, kita tidak boleh mengkhianati Allah dan Rasulnya. Wala takunu kalladzina nasullaha wa anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan kau lupa kepada Allah dan Allah akan melupakan kamu sekalian. Karena kamu lupa kepada Allah, kamu termasuk orang-orang yang fasik. La tahunullah wa rasulahu wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Jangan kau hianati Allah dan Rasulnya. Jangan kau hianati amanat yang kau emban sebagai titipan umat untuk dilaksanakan sebagai seorang pemimpin. Padahal tahu itu orang amanat, kemudian lara-wora, tidak dikelola dengan baik, semerawut, sehingga banyak yang mengkritik kerjanya tidak benar, aut-autan dan sebagainya, sehingga ya hasilnya amburadul dan masyarakat menilainya kerjanya tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan sebagai pemimpin, mensejahterakan rakyat, malah memanggil orang luar untuk disejahterakan kerja di sini, sementara penduduk sendiri, warga sendiri uring-uringan mencari kerja dalam kehidupan yang kurang sejahtera. Berarti tidak amanah sebagai seorang pemimpin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau dalam kehidupan kita di mana manusia itu sudah lara-wora ya, sudah berpaling dari kebenaran, dia mencari cara kerja semau sesuai dengan maunya sendiri sehingga melanggar aturan Allah, berarti dia sudah tidak mau mendengar ya, tidak mau mendengar ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhum wa antum tasma'un. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan jangan kau berpaling dari Allah dan Rasulnya. Ya. Padahal kamu mendengar, tahu ini haram, tahu ini salah, tahu ini kurang pas untuk digulirkan sebagai program bagaimana untuk mensejahterakan rakyat, bakal mengakibatkan banjir, bakal mengakibatkan panas dan sebagainya, hutan dibabat, ditanami perumahan misalkan, akhirnya banjir di mana-mana akibat sawah ladang yang ada di tengah sawah harusnya itu untuk resapan air ditanami perumahan, apalagi ditanami gedung-gedung yang hebat, mengakibatkan apa? Banjir, panas dan sebagainya, karena tidak tanya dulu kepada ahli amdalnya apakah ini akan berpengaruh kepada ekosistem, pada oksigen yang akan berputar di udara kota yang kita akan bangun. Itu harus tanya dulu. Tidak kemudian saya pengen bangun ini, yang penting maunya saya, yang lain dukung, yang punya modal cepat bantu sehingga kemauan saya harus dikabulkan. Bukan seperti itu. Musyawarahkan dulu. Ini kan amanat untuk membangun negeri. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau sudah masyarakat ya
Berkali-kali diingatkan oleh Allah agar taat dan patuh melaksanakan ajaran agamanya, jangan banyak bermaksiat dan durhaka. Ya, sudah diberitahu, ya, azab ada di mana-mana. Harusnya semua pribadi warga negara, termasuk aparatur negara, pimpinan dan sebagainya, ya, bagaimana caranya agar negeri ini makmur. Kalau merasa bersalah sebagai bangsa ini akibat kedurhakaannya, datang ke MUI pemimpin itu, ke kiai, minta saran apa yang harus kami lakukan menghadapi bangsa yang sedemikian sulit untuk diatur taat dan patuh kepada aturan yang berlaku, banyak yang melanggar dan sebagainya. Oh, harusnya juga ada ulama yang datang kalau memang pemimpinnya tidak mau datangi ulama. Ulama ya datang bukan mencari proyek, bukan mencari sumbangan bantuan untuk pesantrennya atau untuk apanya. Datang, tolong, yuk kita ngadakan taubat semuanya. Semua aparatur dari mulai tingkat RT, RW dan seterusnya, dan rakyat semuanya dan semua agama apapun, bareng berdoa taubat, minta ampun di awal tahun ini agar kedepannya jangan ada berbagai persoalan yang akan memberikan kerusakan di negeri kita ini. Nah, diajak begitu, ulama ngajak pemimpinnya, insya Allah pemimpin akan berpikir, oh iya, gimana caranya Pak Kiai? Nah, akhirnya dibuatlah sebuah cara bagaimana taubat agar kita ini selamat, rakyat, aparat semuanya. Sebab Allah menyatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Hei yang merasa berdosa, bersegeralah minta ampun kepada Allah. Wasari'u ila magfirah, minta ampun kepada Allah. Ya, kalau orang yang suka minta ampun dan akan diampuni dosanya, yaitu ciri-ciri orang yang bertakwa dan jaminannya adalah surga yang luas selangit dan bumi. Luasnya antara selangit dan bumi. Luar biasa luasnya. Orang-orang yang bertakwa dapat itu. Sehingga orang yang bertakwa ketika merasa dirinya sudah bertobat, kemudian di mana dia banyak misalkan kedurhakaannya, makan duit negara misalkan korupsi, atau dia mendapatkannya dengan tidak halal, menipu dan sebagainya, tahu bahwa itu adalah hasil durhaka, maka dia harus kembalikan kepada umat, kepada negara. Yaitu perintahnya bahwa ya, disuruh bersedekah. Ya. Bersedekah fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Perlu bersedekah, dikembalikan lagi hasil. Kalau dia dapat barang yang bisnisnya halal, dapat pahala yang luar biasa. Ya, karena negara rakyat dalam keadaan sulit. Ya mudah-mudahan kalau itu bisa diatasi, pajak tidak akan naik. Ya, jadi bisa diatasi dari persoalan-persoalan duit negara yang entah dibawa kemana. Ya, inilah konsep Al-Quran. Ya. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu kembalikan, infakkan. Ya, ketika Anda memang merasa mendapatkan kekayaan yang banyak, sedekahkan. Atau walaupun dalam pailit. Harapan presiden kita Pak Prabowo itu bagi mereka-mereka yang telah berlimpah ruah kekayaannya dari hasil yang tidak sah, yang korupsi, diharapkan untuk diserahkan ke negara. Ya, untuk lembaga negara, di Baitul Mal lah bahasanya. Persis apa yang dilakukan oleh zaman Muawiyah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika dia diangkat menjadi khalifah sebagai penggantinya, ke istrinya nangis, aku dipaksa untuk jadi khalifah, tidak melalui pemilihan umum tapi melalui tunjuk karena memilih orang yang terhebat di antara orang-orang hebat saat itu. Jadi tidak pakai pemilu. Kalau pakai pemilu bisa saja ya orang-orang yang kaya raya dia mencalonkan diri jadi khalifah dengan cara menyuap dan membeli suara rakyat, bisa jadi presiden, bisa jadi khalifah. Karena yang dipilih adalah orang berkualitas, ketika ditunjuk khalifah itu sudah sakit-sakitan, kumpulkan para ahli negara,
kepala ahli istana, ya, usul bagaimana ini, ya. Saya tunjuk dia jadi gubernur, ya. Wah, yang ditunjuk orang berkualitas, ternyata siap laksanakan Baginda. Semua nurut. Sebab tidak asal menunjuk orang yang nggak paham, nggak ngerti, nggak punya pengalaman, ilmunya tidak ada, suruh jadi pemimpin. Bagaimana nanti negara? Ini Umar bin Abdul Aziz adalah cicit daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Bapak kakek moyangnya adalah pemimpin hebat. Wajar ketika cicitnya memiliki warisan seperti itu. Wahai istriku, aku diberi amanat untuk jadi khalifah. Nangis di depan istrinya. Terus gimana menurut pendapat suaminya, menurut pendapat Mas lah, menurut Anda sebagai suamiku? Ya saya kembalikan. Menurut engkau gimana wahai istriku? Ya udah terima aja. Kalau engkau mendukung aku jadi khalifah, kumpulkan semua gelang kalung emas yang ada di lemari. Buat apa suamiku? Akan aku berikan ke Baitul Mal untuk kesejahteraan rakyat kita yang belum sejahtera. Karena saya takut kalau saya dari pemimpin ada rakyat yang merasa sengsara, tidak makan, bahkan juga menderita akibat kurang sejahtera, maka saya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Maka harta kita untuk mereka. Ya mudah-mudahan kalau Pak Prabowo mendengar cerita ini, ya Khalifah bin Abdul Aziz, Pak Prabowo mengawali dulu. Wahai para koruptor dan sebagainya, ya misalkan seperti itu. Wahai orang-orang kaya dan semuanya, negeri ini butuh untuk dana pembangunan dan sebagainya. Hartaku, separuh kekayaanku, kusumbangkan buat negara. Misalkan Pak Prabowo begitu, wah luar biasa. Mungkin akan diikuti oleh orang-orang kaya yang lainnya. Apalagi koruptor yang merasa takut kalau tidak membalikan ke negara, dia akan terancam dengan hukuman yang mungkin lebih berat. Ini harus sikap pemimpin begini. Supaya apa? Supaya ke depan ya bangsa ini memiliki tauladan pemimpin yang memiliki keputusan, yang memiliki kewibawaan untuk rakyatnya, sehingga kalau memang sukses tahun depan teruskan Pak Prabowo 2 periode. Puas rakyat, sama-sama kami rakyat Indonesia ingin Pak Prabowo 3 periode, nggak ada masalah. Kalau rakyat menghendaki, tapi bukan rekayasa, ya, bukan main-main, bukan abal-abal, bukan dengan voting ya, kemudian dengan survei dan sebagainya, yang surveinya dibayar, tapi ini betul-betul sukses dalam kepemimpinannya, nggak ada masalah. Tinggal dimusyawarahkan di MPR, rakyat menghendaki 3 periode, mangga silakan. Inilah satu contoh bagaimana kita punya pemimpin yang kita harapkan ke depan. Mudah-mudahan Pak Prabowo bisa menjadi pemimpin yang kita harapkan, dan yuk kita sebagai rakyat, mari kita bantu pemerintah, kita bersama, kita jangan membuat ulah dan membuat masalah dalam masyarakat sehingga akan mengaco timbulnya ketidaktentraman dan ketidaknyamanan. Orang Islam itu secara pribadi harus merasa nyaman kalau dia beriman. Masyarakat juga kalau beriman akan tentram, dan negara semua aparaturnya beriman, insya Allah negara akan aman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.